Al-qawlu bi ziyadatil iman wa nuqsanihi. Pendapat tentang bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Bait 21. Warujjihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu bi naqsiha wa qila la khulfa kadza qad nuqila. Warujjihat, dan dikuatkan, ziyadatul imani, bertambahnya iman. Artinya pendapat yang mengatakan bahwa iman bertambah dikuatkan, bima tazidu ta'atul insani, dengan sesuatu tazidu yang bertambah, ta'atul insani, oleh ketaatan seseorang, wa naqsuhu, dan berkurangnya iman, binaqsiha, dengan kurangnya ketaatan, wa qila, dan menurut satu pendapat, lah, tidak. Maksudnya tidak apa? Tidak berkurang dan tidak bertambah. Pendapat kedua. Jadi pendapat pertama yang rajih, yang dikuatkan atau yang kuat, yaitu apa? Bahwa iman itu yazid wa yanqus. Lalu pendapat kedua menyebutkan la yazid wa la yanqus. Wa qila, dan dikatakan pendapat lainnya atau pendapat ketiga, la khulfa, tidak ada perbedaan. Maksudnya apa? Pendapat satu dan kedua sama saja. Kata demikian inilah qad nukila, telah dikutip atau telah dinukil pendapat tersebut. Syarah. Warujjihat, dan dikuatkan, ziyadatul imani, bertambahnya iman, wa nuqsanuhu, dan berkurangnya iman. Ai, artinya rujjiha, dikuatkan, al-qawlu, pendapat, ya annal imana, dengan bahwa iman, ai asluhu, artinya asalnya iman, pokoknya iman, alladzi huwa at-tasdiqu, yang dia asluhu at-tasdiqu, yaitu tasdiq, membenarkan, at-tasdiq. Yazidu, bertambah itu iman atau aslul iman, wa yanqusu, dan berkurang aslul iman, min haitsul quwwati wad-dha'fi, min haitsul quwwatu wad-dha'fu, boleh bacanya dua wajah, min haitsul quwwatu wad-dha'fu, dari segi kuat dan lemahnya iman tersebut. Wat-tasdiqu, dan at-tasdiq, pembenaran dalam hati, minal kayfiyatin nafsaniyati, dari kayfiyat, dari sifat-sifat an-nafsaniyah, kejiwaan, atau sifat-sifat diri manusia. Fahuwa, maka dia at-tasdiq, yaqbalu ziyadata wan nuqsana, menerima az-ziyadata, akan tambahan, wan nuqsana, dan pengurangan. Walihada, dan karena ini, yakunu, adalah imanus siddiqina, iman orang-orang as-siddiqin. Ini tingkatan sangat tinggi. As-siddiqin itu golongan orang-orang yang derajatnya tinggi. Aqwa, lebih kuat, imanus siddiqin, min imani ghairihim, dari iman selain mereka as-siddiqin. Bihaitsu, dengan sekira, la ta'tarihimus syubahu, la ta'tarihim, tidak mendatangi, him, akan mereka, as-siddiqin, asy-syubahu, oleh syubah, kesesatan-kesesatan,
wala yatazalzalu, dan tidak goncang imanuhum oleh iman mereka bi'aridin, dengan arid, dengan datang suatu penyebab. Bal la tazalu, bahkan senantiasa qulubuhum, oleh hati-hati mereka munsyarihatan, lapang hati mereka, nayyiratan, bersinar hati mereka. Wa in ikhtalafat alaihimul ahwalu, dan sekalipun berbeda-beda alaihim, atas mereka, atau bermacam-macam, alaihim, atas mereka, al ahwalu, oleh keadaan-keadaan. Artinya keadaan apapun, as-siddiqin senantiasa imannya kuat. Wa qala akhuruna, dan berkata akhuruna, para ulama yang lain, inna ziyadata, bahwa pertambahan hasilatun itu terjadi, la fit tasdiqi, tidak di dalam tasdiq, min haitsul quwwatu wad dha'fu, dari segi kekuatan dan lemahnya. Wa innama, dan sesungguhnya hanyalah, fil amali, dalam perbuatan. Ini menurut pendapat kedua, iman itu tidak berkurang, tidak bertambah. Yang berkurang dan bertambah itu amalannya. Amalannya. Alladzi huwa syatrul iman, yang dia, al-amal adalah syatrul iman, separuh daripada iman. Menurut pendapat kedua, menyebutkan bahwa iman la yazid wa la yanqus. Min haitsu tasdiqnya, min haitsu at-tasdiq, dari segi pembenaran dalam hati, tekad dan keyakinan dalam hati, kata mereka la yazid wa la yanqus. Yang yazid wa yanqus itu dari segi apa? Amalannya. Yang amalan itu adalah penjabaran daripada iman yang ada dalam keyakinannya, amalannya. Nah, amalan itu yazid wa yanqus menurut pendapat kedua. Adapun aslul iman la yazid wa la yanqus. Ya, naik turun, berkurang bertambah. Kalau lagi semangat, malam sholat sekian rakaat, baca Quran rajin, puasa rajin. Kalau lagi malas, libur semua. Nah, kalau lagi malas itu berarti sedang apa? Turun volume imannya. Kalau lagi naik amalannya berarti sedang naik imannya. Nah, jadi menurut pendapat yang kedua, yang naik turun itu bukan imannya tapi apa? Amalannya. Tapi menurut pendapat pertama, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan imannya min haitsu tasdiqnya itu yazid wa yanqus. Dengan bukti manusia itu ada yang kuat dalam keimanannya, sehingga itu tadi tidak goncang sedikit pun ketika berhadapan dengan keadaan-keadaan, kondisi-kondisi yang susah sekalipun mereka tidak goncang. Seperti imannya as-siddiqin itu tadi. Jadi ini dibahas juga oleh para ulama kita terkait iman yazid atau yang yazid wa yanqus atau la yazid wa la yanqus. Jadi kalau yang amal ini ya dipaksain gitu. Iya, pokoknya lagi malas berarti lagi apa? Turun volumenya. Summal qawlu, kemudian pendapat biziyadatil imani, dengan bertambahnya iman, wa nuqsanihi, dan berkurangnya iman, huwa, dialah mazhabu jumhuril asy'ariyati wal maturidiyyati, adalah mazhab mayoritas para ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah, wa Syafi'i, dan mazhab Asy-Syafi'i, wa Ahmad, dan Imam Ahmad, wa Sufyan, dan Sufyan Ats-Tsauri, wa Ibnu Jurayj, wa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, wa Sufyan bin Uyainah, wa Sufyan bin Uyainah, wal Bukhari,
wa Ishaq bin Rahawayh wa Abi Ubaidin wal Auza'i wa Hudzaifah wa Ma'mar ibn Rashid wal Hasan wa Ata'in wan Nakhai wa Tawusin wa Mujahidin wa Ibn al-Mubarak wa jumhuri ahli sunnati wal jamaah. Ada banyak para ulama termasuk dari kalangan ulama salaf, beberapa di antaranya disebutkan tadi, berpendapat bahwa iman itu yazid wa yanqus. Mazhab jumhur al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Fala yantafi aslul imani, maka tidak hilang aslul imani, pokok iman, anil mu'mini, dari seorang mukmin, al muslimi, dari seorang mukmin muslim, mahma qassara fil amali, sekalipun teledor ia mukmin fil amali, dalam amal soleh, alladzi huwa dunal iman, yang dia al amal itu bukan dari iman. Kemarin sudah kita bahas, amal soleh itu apa? Penjabaran daripada iman, penjabaran dari iman, manifestasi daripada iman, itu amal soleh. Ya begini, seseorang misalkan ya, orang bersedekah, beramal soleh, sholat, puasa, itu menunjukkan amalannya itu terkait apa yang diyakini oleh hatinya. Nah, jadi amalan-amalan itu apa? Adalah pengejauhan tahan. Nah, itu apa tuh, bahasa apa itu? Adalah penjabaran daripada keyakinan yang ada dalam hatinya. Orang berbuat maksiat, misalkan maling, dia bekerja maling, itu menunjukkan apa yang ada dalam hatinya untuk berbuat maksiat. Dalam hatinya itu dia ingin nyolong ini itu, berbuat maksiat ini itu, lalu dipraktekkanlah oleh anggota-anggota badannya. Gitu. Terus, talama huwa ba'du, selama dia seorang hamba muslim mukmin tetap atau senantiasa alal i'tiqadis sahihi, di atas keyakinan yang sahih, ghairu waqi'in fil kufri, tidak jatuh ia al-mu'min al-muslim, al-mu'minul muslim fil kufri, dalam kekufuran. Jadi orang mukmin walaupun dia berbuat maksiat itu tidak menafikan aslul imannya. Walaupun dia teledor, mengerjakan maksiat, meninggalkan barang wajib, tetapi aslul imannya dalam hatinya tidak hilang. Wa innama yazidul imanu, dan sesungguhnya hanyalah yazidu, bertambah oleh iman, wa yanqusu, dan berkurang, min haitsul quwwatu wad-dha'fu, dari segi kekuatan dan kelemahan, bihasabil amali, dengan hitungan amal, dengan perhitungan amalannya. Wa ala hadza, dan di atas ini qaul, di atas ini pendapat, tuhmalun nususu alwaridatu, tuhmalu, dibawakan atau diberlakukan nas-nas yang datang, ka hadisi, seperti hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak, nah di sini la yu'minu, di sini bukan artinya bukan menjadi kafir. La yu'minu ay
La yu'minu imanan kamilan, tidak beriman dengan iman yang sempurna, ahadukum oleh seorang kalian, hatta yuhibba sehingga dia mencintai li akhihi bagi saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Wa hadisi, dan seperti hadis lainnya, fawalladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku dalam kekuasaannya, artinya demi Allah. Rasulullah bersabda, ini qasam namanya, sumpah, demi Allah, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang dari kalian, yang dimaksud dengan iman yang sempurna, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga adalah aku, kata Rasulullah, ahabba, lebih dicintai, ilaihi, kepadanya itu orang, min walidihi, daripada orang tuanya atau ayahnya, wa waladihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya. Artinya, nih makna hadis ini, la yakunu kamilan imani, tidak menjadi iman yang sempurna. Bukan artinya dia kafir. Sekarang kalau ada orang dia kurang peduli kepada saudaranya, sesama saudara, sesama mukmin, tidak lantas kemudian jadi kafir dia. Jadi hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi, bukan artinya la yu'minu di sini maknanya kufur, tapi maksudnya apa? Tidak sempurna keimanan seorang dari kalian. Wa misluhu, dan seperti demikian itu, apa? La yakunu kamilul iman, yu'awwalu ditakwil hadisus sahihaini, terhadap hadis dua kitab sahih. Ini hadis diriwayatkan dalam dua kitab sahih, Al-Bukhari dan Muslim. Ghairihima, dan selain keduanya, la yazni zani. Ini redaksi hadisnya, la yazni, tidak berbuat zina, az-zani, seorang pelaku zina, hina yazni, ketika dia berzina, wa huwa mu'minun, dan dia az-zani mu'minun, seorang mukmin. Yang dimaksud seorang mukmin yang sempurna. Nah sekarang kalau ada orang mukmin berzina, bukan berarti lantas dia menjadi kafir. Tapi yang dimaksud ini mukmin tidak sempurna. Adapun yang sempurna, dia tidak akan berbuat zina. Nah begitu. Jadi yang dimaksud dalam penjelasan ini bahwa seorang mukmin walaupun dia dalam amalannya teledor, gitu, mengerjakan dosa besar sekalipun, itu tidak menafikan keimanannya. Aslul imannya tetap ada pada dirinya. Wala yasriqu, dan tidak mencuri, hina yasriqu, ketika mencuri oleh dia si pencuri, wa huwa, dan dia si pencuri mukminun, seorang mukmin. Yang dimaksud sempurna dalam imannya. Adapun yang tidak sempurna, ya mungkin mencuri. Wala yashrabul khamra, dan tidak minum akan khamr, hina yashrabuha, ketika ia meminumnya akan khamr, wa huwa mu'minun, dan dia seorang mukmin yang sempurna. Wat taubatu ma'rudatun ba'du, dan taubat senantiasa dibukakan baginya. Fa ma'na wa huwa mu'minun, maka makna dalam hadis wa huwa mu'minun, artinya wa huwa kamilul iman, dia mukmin yang sempurna pada imannya. Fa idza irtakaba hadza, maka apabila melanggar hadza akan ini,
mukmin akan itu dosa, wa huwa laisa kamilul wa huwa dan dia laisa kamilal iman, bukan seorang yang sempurna iman. Fahuwa maka dia mukmin idzan naqisuhu adalah orang yang kurang imannya. Tapi aslul imannya tidak berubah. Summa kaunuhu ghairu kamilil iman. Kemudian adanya seseorang tidak sempurna iman, la yaqtadi tidak menuntut fi ba'dil ahyani dalam sebagian keadaan kaunahu adanya dia orang min ahlil kabairi dari pelaku dosa besar. Tidak mesti orang yang dia tidak sempurna imannya bahwa dia mesti sebagai pelaku dosa besar. Tidak mesti begitu. Lakinnahu akan tetapi dia yang ghairu kamilil iman lam yablugh al martabata tidak atau belum mencapai akan tingkatan allati yakunu fiha muttabi'an yang ada dia di dalamnya itu martabat muttabi'an mengikuti olehnya lin nabiyyi bagi nabi ittiba'an kamilan dengan mengikuti yang sempurna. Wa huwa dan dia seorang yang ghairu kamilil iman. Kama qala ba'dul ulama'i sebagaimana telah berkata oleh sebagian ulama la yakunu mu'minan kamilan waliyan tidak menjadi oleh seorang mukmin yang sempurna sebagai wali hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min kulli syai sehingga adalah Allah dan Rasulnya lebih dicintai kepadanya dari setiap sesuatu min malihi dari hartanya wa waladihi dan anaknya wan nasi ajma'in dan seluruh manusia. Inda idzin ketika itu yakunu waliyan jadilah dia sebagai wali. Walaysa ma'na dzalika dan bukanlah makna demikian itu bahwa dia jadi wali annahu yakfihi bahwa ia mencukupkan terhadapnya ayyastash'iru untuk merasakan fi qalbihi di dalam hatinya ta'zimallahi pengagungan terhadap Allah wa ta'zimar rasul dan pengagungan terhadap Rasulullah wa huwa yatrukul wajibati dan sementara dia meninggalkan kewajiban-kewajiban wa yaqa'u fil muharramati dan jatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan. Bukan berarti hanya iman saja lalu mengagungkan Allah dan Rasulnya sementara dia meninggalkan kewajiban. Para wali Allah itu bukan begitu. Li'annal waliya karena seorang wali la yablughu ma yablughuhu tidak sampai dia akan apa yang ia sampai kepadanya illa waqad marra alaihi zamanun kecuali telah lewat atasnya itu wali zamanun suatu zaman qad sabata fihi yang telah tetap ia wali Allah fihi di dalamnya itu zaman ala ta'ati di atas ketaatan wa hajara fihi dan menjauh oleh dia fihi di dalam zaman tersebut al ma'asiyah akan segala maksiat-maksiat. Wa ammal waridu fil hadis syarifi dan adapun yang datang dalam hadis syarif yang mulia nahwu seperti sabda Rasulullah la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi tidak beriman seorang hamba sehingga beriman dia dengan qadar khairihi wa syarrihi baiknya qadar dan buruknya qadar. Nah kalau hadis ini menyangkut aslul iman. La yu'minu 'abdun di sini artinya apa? Tidak beriman seseorang artinya dia kafir. Kecuali kalau dia beriman dengan al-qadar. Hatta ya'lama sehingga mengetahui oleh dia annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu
bahwa apa yang menimpanya bukan kesalahan akan dia, wa annama akhta'u lam yakun liyusibahu, dan apa yang menyalahinya bukan untuk mengenainya. Yang dimaksud, sehingga seseorang meyakini qadar seluruhnya, bahwa tidak ada suatu apapun kesalahan terjadi pada alam ini bagi Allah. Artinya tidak ada suatu apapun yang terjadi di luar alam ini, tidak ada suatu apapun yang terjadi pada alam ini di luar kehendak Allah, di luar ketentuan Allah, tidak ada. Nah, maka kalau ada orang yang berkeyakinan ada sesuatu walaupun sedikit, dia yakini terjadi di luar kehendak Allah, ini orang dihukumi kafir. Nah, yang dimaksud hadis ini, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi fal muradu bihi. Nah, maka yang dimaksud bihi dengannya ini hadis, nafyu aslil imani, penafian pokok iman, amman la yu'minu bil qadari, dari orang yang tidak beriman dengan qadar. Walaysa mujarrada nafyi kamalil iman wa mukhtarihi, dan bukan hanya ketiadaan kesempurnaan iman, dan pilihannya iman. Maksudnya apa? Kesempurnaannya. Jadi hadis ini berbeda dengan hadis yang tadi sebutkan di atas. Kalau yang di atas tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu, redaksinya sama la yu'minu. Sementara yang ini la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, kalau yang tadi di atas, yang dimaksud adalah apa? Nafyu kamalil iman. Paham ini? Menafikan kesempurnaan keimanan. Adapun yang di sini, yang di bawah ini hadis yang menyebutkan la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. La yu'minu di sini yang dimaksud apa? Nafyu aslil iman, menafikan asal iman. Nah, sehingga redaksi-redaksi semacam hadis ini harus dipahami, tidak boleh difahami secara literal. La yu'minu lalu diartikan tidak beriman sehingga difahami kafir mutlak begitu saja. Tetapi penempatannya harus tepat dan sesuai dengan konteks hadisnya itu sendiri. Nah, dari hadis-hadis semacam ini difahamilah bahwa iman itu dari seorang mukmin, aslul imannya la yazid wa la yanqus, tetap ada pada dirinya, gitu, aslul imannya itu, walaupun dia berbuat maksiat. Sehingga ini orang mukmin bahkan walaupun berbuat maksiat, dosa besar, tetap dia dihukumi mukmin. Tetap dia dihukumi mukmin. Lanjut. Faqad dhahara laka, maka telah nyata bagimu anna ziyadata, bahwa tambahan fil imani hasilatun, itu terjadi. Bagaimana? Bima tazidu ta'atul insani, dengan bertambahnya ketaatan seorang manusia. Nah, di atas pendapat yang pertama, jumhur ulama, jumhur al-Asy'ariyah al-Maturidiyah, yang mengatakan bahwa iman itu yazid wa yanqus, wa rujjihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani, bahwa iman itu kadarnya turun naik, ditandainya dengan turun naiknya amalan. Ketika ketaatan naik, maka berarti imannya juga naik. Begitu. Ketika ketaatannya turun, maka berarti kadar imannya sedang turun juga, walaupun aslul imannya tidak hilang dari dirinya. Ini menurut pendapat yang pertama. Artinya bisa babi ziyadati ta'atis tsaqalaini, dengan sebab bertambahnya ketaatan oleh as-tsaqalain, bangsa manusia dan jin, min nahwi fi'li ma'murin bihi, dari seumpama mengerjakan perkara yang diperintah dengannya,
wajtinabi manhiyyin anhu, dan menghindari perkara yang dilarang daripadanya syar'an secara syara'. Nah, maka berarti naiklah itu iman. Fa muqtada ziyadati ta'atil maqbulati 'indallahi, maka tuntutan tambahan ketaatan yang diterima bagi Allah, ziyadatul imani, itu bertambah iman. Jadi semakin banyak kesalehan, ketaatan yang dikerjakan oleh seseorang, itu menunjukkan bahwa imannya juga semakin bertambah. Yaitu min haitsul quwwatu, dari segi kekuatan, wal kamalu, dan kesempurnaan, 'indal mu'mini, bagi seorang mukmin. Nah, ini yang dimaksud dengan pendapat yang pertama. Jadi kurang lebih beriringan gitu. Ketika ketaatan yang dilakukan seseorang volumenya naik, maka berarti volume imannya juga sedang naik. Wa naqsuhu, dan berkurangnya, ay al-iman, artinya iman, yahsulu, terhasilkan, itu an-naqs, naqsul iman, binaqsiha, dengan berkurangnya, ay at-ta'ati, dengan berkurangnya ketaatan. Kebalikannya ini. Itu tadi kalau lagi malas semuanya nggak ada yang dikerjain. Jadi yang kerjakan kewajiban aja udah, yang sunah-sunah tinggalin semuanya. Tapi kalau lagi rajin, semua yang sunnah dikerjain. Atau bahkan sebagian orang ketika sangat malas, bukan hanya yang sunnah, bahkan yang wajib pun ditinggalkan. Nah, tetapi itu tidak menghilangkan aslul imannya. Tidak menghilangkan apa? Aslul imannya. Wa huwa, dan dia naqsul iman binaqsiha, binaqsi ta'ah, madhabul asy'ariyati, adalah madhab asy'ariyah. Wa man dzakarnahum, dan madhab orang yang telah kita sebutkan mereka, tadi disebutkan banyak, al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Sufyan ats-Tsauri, Ibn Jurayj, Sufyan ibn Uyainah, Imam Bukhari, dan lain sebagainya. Minal a'lami, dari para ulama terkemuka, anifan, tadi atau di atas, mimman rajjaha, dari orang yang menguatkan al-qaula, akan pendapat, biziyadatihi, dengan bertambahnya iman. Ulama yang mengatakan iman bertambah, mereka juga berarti mengatakan bahwa iman dapat berkurang. Nah, berkurangnya itu tadi, yaitu binaqsiha, ay binaqsi ta'ah. Wa dalilul asy'ariyati, dan dalil asy'ariyah, minal aqli, dari akal, ala ziyadatil imani, dalil akal, dalil akal, dalil aklinya, atas bertambahnya iman, wa nuqsanihi, dan berkurangnya iman, annahu law lam tatafawat quwwatul iman, annahu, bahwasanya, law lam tatafawat, jika tidak berbeda atau bertingkat, quwwatul iman, oleh kekuatan iman, lakana imanul munhamikina fil ma'asi, maka adalah iman orang-orang yang terjerumus dalam kemaksiatan, wal fisqi, dan kefasikan, wal fujuri, dan dosa-dosa, ma'a dha'fihi, bersama lemahnya itu iman, musawiyan, halnya sama, li imanil kummali, bagi imannya orang-orang yang sempurna, wal anbiya'i, dan imannya para nabi, fil quwwati, dalam kekuatan, wal kamali, dan dalam kesempurnaan. Kalau seandainya iman itu tidak berkurang, tidak bertambah, maka berarti iman pelaku maksiat sama dong imannya dengan para nabi, para as-siddiqin. Nah, ini dalil akalnya nih menurut kaum Asy'ariyah. Bukti bahwa iman berkurang dan bertambah itu nyata. Mengapa? Karena orang pada imannya berbeda dengan imannya seseorang yang pelaku maksiat, berbeda dengan imannya orang-orang yang
soleh, al-atqiya, orang-orang yang bertakwa, al-auliya, al-anbiya, jelas berbeda. Nah, begitu. Titik, diselesaikan. Wa qila, dan dikatakan la yazid wala yanqus, bahwa iman itu la yazid wala yanqus, li'annahu, dikarenakan dia iman, ismun adalah nama, lit tasdiqi, bagi pembenaran, al-balighi, yang telah sampai haddal jazmi, di atas batasan kepastian, wal iz'ani, dan keyakinan, wala yutasawwaru, dan tidak tergambar, fihi, di dalamnya, at-tasdiqul baligh, yang telah sampai kepada batas keyakinan, kekuatan keyakinannya, tidak tergambar di dalamnya itu apa? Az-ziyadatu wan nuqsan, adanya tambahan dan kekurangan. Ini menurut pendapat kedua. Wal qailuna, nah menurut pendapat kedua, jadi menurut pendapat kedua ini memandang kepada aslul imannya saja udah. Kepada aslul imannya, bukan kepada amalan-amalannya. Kalau amalan jelas berbeda-beda setiap orang itu. Tapi melihat kepada apa? At-tasdiqnya. At-tasdiq itu kan sama-sama meyakini. At-tasdiq, keyakinan itu kan menunjukkan apa? Al-jazm. Keyakinan itu tekad yang kuat, jazm. Nah, jadi dari segi at-tasdiq, al-jazim, al-baligh, haddal jazmi, jadi yang sampai kepada batasan penuh, yakin, itu sama semuanya. Menurut pendapat kedua. Nah, jadi menurut pendapat kedua ini, kalau iman dipandang dari segi at-tasdiqnya, maka dia apa? La yazid wa la yanqus. Wal qailuna bihi, dan yang berpendapat bihi dengannya ini, la yazid wa la yanqus, jama'atun, sekelompok ulama, minhum, di antara mereka Abu Hanifah, yaitu Abu Hanifah, wa ashabuhu, dan para sahabatnya, wa Imamul Haramaini Abul Ma'ali, dan Imam Al-Haramain Abdul Malik Al-Juwaini Abul Ma'ali, ala ahadil qaulaini, di atas salah satu dua pendapat, anhu, darinya Imamul Haramain, wa ba'dul asy'ariyati, dan sebagian Asy'ariyah. Nah, jadi sebenarnya tidak ada perbedaan ini. Ya, perselisihan antar mereka, ada yang mengatakan yazid wa yanqus, sementara sebagian yang mengatakan la yazid wa la yanqus. Bukan permasalahan yang menjadikan satu dengan lain saling menyesatkan. Dan bahkan orang-orang awam tidak banyak yang mengetahui ini. Apalagi perbedaan para ulama. Nah, sehingga ini tidak merusak iman terkait masalah ini. Wal ayatud dallatu, dan ayat-ayat yang menunjukkan ala ziyadatil imani, di atas bertambahnya iman, mahmulatun, itu diberlakukan, indahum, menurut mereka ini pendapat kedua, itu Abu Hanifah dan beberapa ulama lainnya, ala annahum, ini dalilnya menurut mereka, ala annahum, atas bahwa mereka kanu amanu fil jumlati, mereka adalah orang-orang yang telah beriman, fil jumlati, secara keseluruhan. Nah, orang mukmin dalam keimanan mereka semuanya sama, orang-orang mukmin fil jumlah. Jadi secara keseluruhan mereka semua apa? Orang mukmin. Makanya Imam At-Tahawi di dalam Aqidah At-Tahawiyah, masih ingat enggak itu? Beliau mengatakan, dan Imam Tahawi mazhabnya Hanafi. Kata Imam Tahawi apa? Wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Dan orang mukmin itu seluruhnya adalah para wali Allah. Itu untuk menunjukkan bahwa apa? Di atas mazhab Hanafi, semua orang mukmin fil jumlah, secara keseluruhan sama aja. Gitu. Lanjut. Summa ya'ti alaihi, kemudian datang alaihi, atasnya seseorang,
fardun oleh kewajiban ba'da fardin setelah kewajiban yang lain. Fakanu yu'minuna dan adalah mereka beriman bikulli fardin dengan setiap kewajiban khassatan secara khusus. Orang mukmin terhadap kewajiban mereka meyakini itu kewajiban. Wa hasiluhu dan hasilnya ini menurut pendapat kedua annahu yazidu bi ziyadati ma yajibul imanu bihi. Yazidu bi ziyadati ma yajibul imanu bihi. Annahu bahwa amalan dia yazidu bi ziyadati bertambah dengan bertambah apa yang wajib beriman dengannya. Lanjut dulu. Wa hamluhum dan memberlakukan oleh mereka al-ayati akan ayat-ayat ad-dallata yang menunjukkan ala ziyadatil imani atas bertambahnya iman ala hadza di atas ini pendapat. Maksudnya di atas pendapat amalannya itu bukan aslul imannya. Fihi di dalamnya nazarun itu pandangan. Nah, di dalam pendapat Abu Hanifah dan beberapa ulama lainnya yang mengatakan la yazid wa la yanqus, ada pandangan yang dimaksud kritik. Awdahahu yang telah menjelaskannya akan itu nazar At-Taftazani oleh At-Taftazani fi syarhil aqaidin nasafiyah. Di dalam Aqaid An-Nasafiyah fangzurhu, penjelasan lebih luas. Fahasilu madhhabi Abi Hanifah, maka hasil madhab Abi Hanifah wa man wafaqahu dan orang-orang yang sepakat dengan Abu Hanifah anna aslal imani bahwa asal iman la yazid wa la yanqus. Asalnya lakinnal wasfa akan tetapi sifatnya yazid wa yanqus. Sifat iman yazid wa yanqus. Faziyadatu wan nuqsanu, maka ini kesimpulannya ini dalam mazhab Hanafi, maka faziyadatu maka tambahan wan nuqsanu dan pengurangan min jihatis sifati adalah dari segi sifat, la min jihatil aini bukan dari segi benda imannya atau hakikatnya, bukan dari segi hakikat imannya. Walam yaqtasiril ikhtilafu bain ahli sunnati, dan tidak terbatas perbedaan di antara ulama ahli sunnah fi hadhil mas'alati dalam ini masalah ala qaulaini di atas dua pendapat saja. Bal hunaka tsalisun, bahkan di sana ada pendapat ketiga hakahul laqani, menghikayatkannya oleh al-Laqani dalam bait syairnya. Beliau yang ketiga mengatakan apa? Waqila la khulfa kadza qad nukila. Faqala maka berkata al-Laqani waqila dan dikatakan biqaulin wasatin dengan pendapat pertengahan bainal qaulaini di antara dua pendapat. Wal qailuna dan yang berpendapat ketiga ini pendapat al-wasat jama'atun sekelompok ulama minhumul Fakhrur Razi, di antara mereka adalah al-Fakhrur Razi al-Asy'ari. Faqad sarrahu al-Asy'ari itu akidahnya Asy'ariyah gitu. Faqad sarrahu maka telah menjelaskan oleh mereka kelompok ketiga bi annahu dengan bahwasanya la khulfa tidak ada perbedaan. Ai la khilafa haqiqiyyun artinya tidak ada perbedaan secara hakiki bainal fariqaini di antara dua kelompok tadi yang pertama dan yang kedua. Bal huwa lafziyun, bahkan dia itu adalah perbedaan lafzi saja. Li'annal khilafa dikarenakan perbedaan innama huwa far'u tafsiril iman adalah cabang tafsir iman. Ini menurut pendapat yang ketiga. Fama yadullu, cabang tafsir iman ini dijelaskan di sini yang dimaksud fama yadullu, maka apa yang menunjukkan
ala annal imana la yatafawatu, bahwa iman itu tidak bertingkat, fahuwa masrufun, maka dia dikembalikan ila aslil iman, kepada asal imannya. Wa ma yadullu ala annahu yatafawatu, dan apa yang menunjukkan di atas bahwa iman itu bertingkat, fahuwa masrufun ilal imanil kamil, maka dia dikembalikan kepada iman yang sempurna. Wala naqulu bisihhati qaulir Razi wa man wafaqahu fi hadha. Wa man wafaqahu fi hadha bi annahu la khilafa haqiqiyyun bainal jumhuri min jihatin wa Abi Hanifata ma'a man wafaqahu min jihatin ukhra. Wala naqulu, ini kata pensyarah di sini, dan kita tidak mengatakan dengan kebenaran pendapat Ar-Razi dan orang yang sejalan dengannya fi hadza, dalam ini masalah, bi annahu, dengan bahwasanya kata Ar-Razi, la khilafa, tidak ada perbedaan hakikiyun yang hakiki, bainal jumhuri, antara mayoritas ulama, min jihatin, dari satu segi, wa Abi Hanifata, dan Abi Hanifah, ma'aman wafaqahu, bersama orang yang sepakat dengan Abu Hanifah, min jihatin ukhra, dari segi yang lain. Lakin akan tetapi huwa qaulun, dia itu sebuah pendapat. Ar-Razi itu ya berpendapat seperti itu. Kada seperti demikian itulah qala bihi, telah berkata dengannya Al-Fakhrur Razi, wa man wafaqahu, dan orang yang sesuai atau sejalan dengan Al-Fakhrur Razi, ala hasabi ma ra'au, atas sesuai apa yang berpendapat oleh mereka. Wa anhum hadzal qaulu qad nukila, dan dari mereka semua ulama tersebut, hadzal qaulu, ini pendapat, qad nukila, telah dinukil, walam ya'awwil an-nazimu alaihi, dan tidak kembali oleh nazim alaihi, atasnya nukila, qad nukila. Jadi penazam di sini hanya mengatakan bahwa itulah yang dinukil, ada 3 pendapat gitu aja. Li'annahu dhahaba ilal qawli, karena dia nazim, itu Syekh Ibrahim Al-Laqani, dhahaba, berpendapat dia, ilal qawli, kepada pendapat, bi annal khilafah haqiqiyyun, bahwa adanya perselisihan, perbedaan pendapat itu adalah hakiki. Wa anna tasdiq alladhi huwa aslul iman, dan bahwa tasdiq, nih menurut Al-Laqani, walaupun dia mengutip ada 3 pendapat, beliau menguatkan bahwa tasdiq alladhi huwa aslul iman, yang dia itu aslul iman, yatafawatu, bertingkat atau berbeda-beda, min haitsul quwwatu wa dha'fu, dari segi kekuatan dan kelemahan, merujuk kepada pendapat yang pertama oleh Al-Laqani. Karena itu dalam bait syairnya beliau mengungkapkan warujjihat ziyadatul imani. Nah, ini bagi kalangan kita orang-orang awam, bagian ini sebenarnya nggak penting-penting banget ini. Tapi kalau tahu ya lebih bagus ya. Ya, kesimpulannya menurut mayoritas ulama kita bahwa iman itu berkurang dan bertambah, ditandai dengan berkurang dan bertambahnya amalan, amal-amal soleh, ketaatan-ketaatan atau kebaikan-kebaikan yang dikerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maksudnya ini tidak merusak, tidak mengetahui perkara ini tidak merusak iman. Hanya memang ada perselisihan pendapat kalangan ulama terkait masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-ilahiyat, nah baru ini masuk pada pembicaraan tentang sifat zat yang 20 sifat atau 13 sifat.